Utbah bin Ghazwan, esok lusa akan kalian lihat pejabat-pejabat pemerintah yang lain daripadaku. Di antara muslimin yang lebih dulu masuk Islam, muhajirin pertama yang hijrah ke Habsyi, kemudian ke Madinah, dan di antara pemanah pilihan yang tak banyak jumlahnya yang telah berjasa besar di jalan Allah, terdapat seorang laki-laki yang tinggi dengan wajah bercahaya dan rendah hati, namanya Utbah bin Ghazwan. Ia adalah orang ketujuh dari kelompok 7 perintis yang berbaiat setia dan menjabat tangan kanan Rasulullah. Pada hari pertama dimulainya dakwah dan pada hari-hari penderitaan dan kesukaran, Utbah bersama kawan-kawannya telah memegang teguh suatu prinsip hidup yang mulia yang kelak menjadi bekal dan makanan bagi hati nurani manusia. Sewaktu Rasulullah menyuruh sahabatnya berhijrah ke Habsyi, termasuklah Utbah di antara orang muhajirin. Tetapi kerinduannya kepada Nabi tidak membiarkannya menetap di sana. Segeralah ia menjelajah daratan dan mengarungi lautan kembali ke Mekah, lalu tinggal di sana di samping Rasulullah hingga datang saatnya hijrah ke Madinah. Maka Utbah pun hijrah bersama kaum muslimin lainnya. Dan semenjak orang Quraisy melakukan gangguannya dan melancarkan peperangan, Utbah selalu membawa panah dan tombaknya. Ia melemparkan tombaknya dengan ketepatan yang luar biasa, dan bersama kawan-kawannya, orang-orang mukmin lainnya, digunakannya panah untuk menghancurkan alam hidup dan pikiran usang dengan segala berhala dan kebohongannya. Di waktu Rasulullah wafat, ia belum lagi hendak meletakkan senjatanya. Bahkan ia selalu berkelana berperang di muka bumi. Dan ketika berhadapan dengan tentara Persia, ia melakukan perjuangan yang tak ada taranya. Umar mengirimkannya ke Ubulah untuk membebaskan negeri itu dan membersihkan bumi dari orang-orang Persia yang menjadikannya sebagai batu loncatan untuk menghancurkan kekuatan Islam yang sedang maju melintas wilayah kerajaan Persia. Dan berkatalah Umar kepadanya, sewaktu melepaskan bersama tentaranya, berjalanlah Anda bersama anak buah Anda hingga sampai batas terjauh dari negeri Arab dan batas terdekat dari negeri Persia. Pergilah dengan restu Allah dan berkahnya. Serulah ke jalan Allah siapa yang mau dan bersedia. Dan siapa yang menolak, hendaklah ia membayar pajak. Jadi maksudnya ini orang itu kalau Islam ayo siapa yang mau boleh ikut nih, nggak ada paksaan. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa-apa, tapi kamu harus bayar pajak kayak gitu loh. Untuk apa pajak? Pajak itu untuk kemaslahatan atau kebaikan di sana, di negara sana. Termasuklah orang yang bayar pajak tadi, misalnya kaum kafir, tetap mereka juga diberikan kebebasan untuk makan, kebebasan untuk mencari pekerjaan, semuanya bebas, tapi dia membayar pajak saja. Kita Islam tidak mengganggu mereka kayak gitu. Dan bagi setiap penantang, maka pedang baginya tanpa pilih bulu. Dan untuk orang yang tidak mengikutinya, nggak mau juga membayar pajak, dia nggak mau ngikuti apa yang dikatakan oleh utusan Nabi tadi, maka yang siap dengan pedang harus siap dengan pedang. Tabahlah menghadapi musuh serta takwalah kepada Allah Tuhanmu. Lalu pergilah Utbah memimpin pasukannya yang tidak seberapa menghadapi musuh serta takwalah kepada Allah Tuhanmu. Lalu pergilah Utbah memimpin pasukannya yang tidak seberapa itu sampai ke Ubulah. Ketika itu orang-orang Persia telah menyiapkan bala tentara mereka yang terkuat. Utbah pun menyusun kekuatannya dan berdiri di muka pasukannya sambil membawa tombak di tangannya yang belum pernah melesat dari sasarannya semenjak ia berkenalan dengan tombak. Tuh, senjatanya hanya tombak.
ya. Hanya tombak, bukan seperti sekarang ada bom, rudal, ada apalagi gas air atau gas inilah gas itulah yang isinya bahan kimia, fosfor ya, fosfor putih ya. Itu semua senjata orang-orang yang sudah modern. Nggak ada, orang Islam zaman dulu nggak pernah ada yang senjata yang kayak gitu. Dan sekarang Hamas pun sama, kalaupun dia ini tidak menghancurkan kayak Israel sekarang. Ia berseru di tengah-tengah tentaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadaqa wahdah, artinya Allah Maha Besar, ia menepati janjinya. Seolah-olah ia dapat membaca apa yang terjadi, karena tak lama setelah terjadi pertempuran kecil-kecilan, Ubullah pun menyerah dan daerahnya dibersihkan dari tentara Versi, dan penduduknya terbebas dari kekejaman selama ini yang mereka rasakan tak ubah dengan mereka, dan benarlah Allah menepati janjinya. Di tempat berdirinya Ubullah itu, Utbah membangun kota Basrah dengan dilengkapi sarana perkotaan termasuk sebuah masjid besar. Utbah ini dialah yang membuka kota Basrah. Basrah itu terkenal. Dan sekarang ia bermaksud meninggalkan negeri itu dan kembali ke Madinah, menjauhkan diri dari urusan pemerintahan. Tapi Umar keberatan dan menyuruhnya tetap di sana. Utbah pun memenuhi keinginan Umar, membimbing rakyat, melaksanakan sholat, memberi pengertian dalam soal agama, menegakkan hukum dengan adil, serta memberi contoh teladan yang sangat mengagumkan tentang kezuhudan dan kesederhanaan. Dengan kan itu kan di Jepang kan itu kan sekarang boleh terdengar azan juga. Iya memang. Orang sudah mulai banyak mengenal Islam setelah ngelihat kegigihan, ketabahan orang-orang Islam Palestina. Banyak orang yang buka Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak orang, ternyata Islam itu nggak sejelek apa yang dikatakan orang-orang luar sana. Orang barat kan ngomongin Islam itu teroris, Islam itu ini, karena itu untuk menghancurkan, untuk menjelekkan Islam. Padahal kenyataannya mereka berbicara bahwa kenyataan Islam tidak seperti itu, dan terbukti sekarang Islam malah yang dihancurkan oleh orang. Berarti makanya orang itu sudah beralih ke Islam. Dengan tekun dikikisnya kemewahan dan sikap berlebihan sekuat dayanya hingga menjengkelkan mereka yang dipengaruhi oleh nikmat kesenangan dan hawa nafsu. Suatu hari Utbah pun berpidato di tengah mereka, demi Allah, sesungguhnya telah kalian lihat aku bersama Rasulullah SAW sebagai salah seorang kelompok 7 yang tak punya makanan kecuali daun-daun kayu, sehingga bagian dalam mulut kami pecah-pecah dan luka-luka. Di suatu hari aku beroleh rezeki sehelai baju burda, lalu ku belah dua, yang sebelah ku berikan kepada Sa'ad bin Malik dan sebelah lagi ku pakai untuk diriku. Utbah sangat menakuti dunia yang akan merusak agamanya, dan dia menakuti hal yang serupa dengan kaum muslimin. Karena itu ia selalu membimbing mereka atas kesederhanaan dan hidup bersahaja. Banyak orang yang mencoba hendak merubah pendiriannya, membangkitkan dalam jiwanya kesadaran sebagai penguasa, ya, tetapi ya tidak bisa, ya. Terhadap hal itu Utbah menjawab dengan katanya, aku melindungkan diri kepada Allah dari sanjungan orang terhadap diriku karena kemewahan dunia, tetapi kecil pada sisi Allah. Nih dia lihat, dia memang berlindung, dia tidak mau. Memang Utbah itu memang tidak mau minta perlindungan dari kekuasaan sanjungan orang, ya, karena dia takut dia akan merasa kecil. Bukan merasa kecil, ya, maksudnya kayak gini, apa namanya, dia takut bahwa di sisi Allah dia tuh termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan yang tidak baik, kayak gitu loh. Dan tak kalah dilihatnya rasa keberatan pada wajah-wajah orang banyak karena sikap kerasnya membawa mereka kepada kewajaran dan hidup sederhana. Maka berkatalah ia kepada mereka, besok lusa akan kalian lihat
pimpinan pemerintahan dipegang orang lain menggantikan aku. Nah, jadi lihatlah ketika ada pemimpin lain seperti diriku yang tidak mementingkan kekuasaan, lihatlah maksudnya seperti itu. Dan datanglah musim haji. Diwakilkannya pemerintahan Basrah kepada salah seorang temannya, dan ia pun pergi menunaikan ibadah haji. Sewaktu ia telah selesai menunaikan ibadah, berangkatlah ia ke Madinah. Di sana ia memohon kepada Amirul Mukminin agar diperkenankan mengundurkan diri dari pemerintahan. Kesaran orang lain. Jadi Pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Kalau orang merasa enak menjadi pemimpin, kemungkinan besar dia ingin minta disanjung, minta pendapatannya bertambah, itu Mas. Terus Tidak banyak orang yang mau jadi pemimpin itu. Kayak Umar, kayak Abu Bakar, itu kan ditunjuk oleh umat kaum muslimin. Umar, Abu Bakar, Utsman itu ditunjuk oleh kaum muslimin. Ali juga ditunjuk. Mereka itu tidak meminta agar mereka itu memimpin, tidak. Nah, yang salah kalau ada orang yang meminta untuk memimpin. Nah, itu yang salah, yang ambisi. Makanya kalau ada orang yang ambisi menjadi ketua kayak gitu, harusnya tidak dipilih. Nah, gitu, yang tidak banyak ucapan, yang dia banyak berbuat kebaikan, yang dilihat kebaikannya di mana-mana, tapi dia tidak pemimpin Kristen. Nah, nggak boleh. Kita mencari pemimpin yang menjunjung keimanan kita, sehingga kita akan terjaga. Beliau pernah berkata kepada mereka, ya, nih Mas, lihat orang-orang yang suka dengan kekuasaannya. Dia bilang kayak gini, apakah kalian hendak menaruh amanat di atas pundakku, kemudian kalian tinggalkan aku memikulnya seorang diri? Tidak, demi Allah, tidak kuizinkan untuk selama-lamanya. Dan demikian pula yang diucapkan kepada Utbah bin Ghazwan. Dan karenanya mau tak mau Utbah pun harus patuh dan taat. Maka ia pergi menuju kendaraannya, hendak menungganginya kembali ke Basrah. Tetapi sebelum naik ke atas kendaraannya, dia menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya, ya, ke langit. Ya, sambil memohon kepada Tuhannya agar ia tidak dikembalikannya ke Basrah, dan tidak pula kepada pimpinan pemerintahan untuk selama-lamanya. Jadi dia tidak mau kembali ke Basrah. Nanti kalau ke Basrah memimpin lagi kan. Nah, juga tidak mau menjadi pimpinan di mana-mana. Dan doanya pun diperkenankan. Selagi dalam perjalanan, ya, menuju Basrah, ajal menjemputnya.